Bab 2. Mata air kehidupan. Hari yang panjang di tempat kerja. Kami berada di tahap akhir mempersiapkan anggaran. Sebenarnya sekitar 90 anggaran yang harus digabung menjadi satu. Itu adalah proses yang rumit. Menata pendapatan yang terdapat di antara semua manajer ambisius, yang masing-masing memiliki keinginan, harapan, bahkan yang dengan mudah menuntut bagian yang lebih besar untuk mencapai goal mereka. Dalam kesia-siaan, pikiranku berusaha untuk mendorong semua angka ini pergi dari kepalaku. Ketika tiba-tiba telepon berdering. "Halo, ini Ayah, Nak." Ayah terdengar seolah gedung Empire State berada di atas pundaknya. "Ada apa, Pak?" "Ibu mengalami kecelakaan mobil yang parah." Kata-kata itu memukulku seperti palu godam. Saya langsung mulai bergetar, dan detak jantung saya benar-benar berlipat ganda dalam sekejap. Otot-otot saya menjadi kencang ketika suatu adrenalin mengambil alih tubuh saya. "Kecelakaan!" Aku hampir berbisik ke telepon, berusaha memegangnya dengan gemetaran. "Seberapa parah?" "Sangat parah, Nak." Pada saat itu, aku berharap bisa melompati telepon itu dan berpegangan pada ayahku. Tetapi, dia berjarak 12 jam perjalanan jauhnya, dan aku harus menunggu sampai pagi untuk naik pesawat. Ketika saya menutup telepon, pikiran saya kacau, kaget, takut, dan mati rasa. Semua menghajarku sekaligus. Di saat itu, saya ingat Yesus, dan saya hanya berlutut dan bermohon, "Ya Tuhan, tolong jangan biarkan ibuku meninggal." Saya membuka Alkitab saya dan saya hanya berdoa. Berdoa hingga rasa tenang menghampiri saya. Hingga saya merasakan damai. Pikiranku kemudian mengembara ke hal-hal duniawi dalam kehidupan. Sampai hal itu menghentakkanku lagi. Ketakutan, ketidakberdayaan, dan kekagetan. Berulang kali saya berlutut dan hanya berdoa, juga berpegangan pada Yesus. Mama saat itu sedang berpergian untuk mengajar pelajaran musik. Dia berada di jalan raya 2 arah dengan jalur pedestrian 10 meter di tengah kedua arah jalan itu. Dia melewati sebuah mobil ketika dia melewati tanjakan, dan hanya itu yang dia ingat. Sebuah mobil yang datang dari arah lain telah kehilangan kendali dan melintasi batas 10 meter antara dua jalan tersebut dan menabrak persis bagian depan mobil mamaku. Kekuatan tubrukan itu mendorong mesin mobil mama menembusi dinding, dan pada saat yang sama mendorong setir langsung ke wajahnya. Entah bagaimana, pada saat yang bersamaan kursi rusak, dan saya sangat bersyukur karena kalau tidak, mama akan mati seketika. Ketika mereka membawanya ke rumah sakit, dia mengalami patah lengan
kaki, dan seluruh sisi wajahnya hancur. Ketika ibu saya dibawa ke rumah sakit, ada seorang dokter pria yang baru saja menyelesaikan kerjanya. Ketika dia melihat ibuku, dia langsung pergi bekerja kembali. Dia berjuang selama 8 jam untuk menyelamatkan hidup ibuku. Dan akhirnya, setelah beberapa saat yang menegangkan, Mama akhirnya stabil. Saya benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk berterima kasih kepada dokter itu. Bahkan hingga sekarang, itu membuatku menitikkan air mata. Pria itu bekerja selama 16 jam berturut-turut dan kemudian memiliki perhatian penuh untuk menelpon ayah saya pada jam 3 pagi untuk memberitahu bahwa Mama kritis tapi stabil. Saya masih sangat berterima kasih kepadanya. Contoh cemerlang dari keterampilan, kekuatan, dan kebaikan profesi medis. Beberapa hari kemudian, saya dan istri berada di ruang perawatan intensif bersama Mama. Saya sangat senang melihatnya hidup. Para dokter kagum pada tingkat kesembuhannya. Kami diberitahu bahwa dia tidak akan pernah memainkan piano lagi, dan bahkan mungkin tidak dapat berjalan lagi. Itu merupakan pukulan berat, tetapi dia masih bersama kami. Dan saya berterima kasih. Laurel sedang melihat catatan harian medis Mama dan memberi isyarat agar aku datang. Catatan itu menunjukkan secara jelas saat-saat di mana mereka berpikir bahwa mereka akan kehilangan Mama. Dan tiba-tiba semua tanda vitalnya bangkit dan dia stabil. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana ini terjadi. Tetapi yang saya tahu bahwa Bapa, Sang Sumber Kehidupan, telah mengirim putranya untuk menopangnya. Saya sangat bersyukur atas kuasa Yesus yang memberi hidup. Hari ini, Mama masih berjalan. Dan terkadang ketika dia sedang memainkan piano, saya merasakan rasa syukur yang amat mendalam kepada Yesus karena menyelamatkan ibuku dari kematian. Ketika sampai pada pemahaman akan sumber kehidupan, Alkitab meninggalkan kita tanpa keraguan. Kita baca tentang Yesus dalam Kolose. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Segala sesuatu yang dapat kita lihat atau rasakan, dan bahkan hal-hal yang tidak dapat kita lihat, diciptakan dan sekarang ditopang oleh Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik kata-kata dari kalimat terakhir.
dan di dalam Dia segala sesuatu ditopang. Teks itu dengan sangat jelas memberitahu kita bahwa kekuatan hidup yang datang dari Anak Allah mempertahankan seluruh alam semesta. Paulus mengatakan dengan cara lain dalam kitab Kisah Para Rasul. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kisah Para Rasul 17 ayat 24-28. Di sini kita melihat Tuhan secara intim terlibat di dalam kehidupan kita. Paul mulai dengan gambaran besar dan kemudian turun ke tingkatan secara pribadi dan intim. Pertama, Dia telah menentukan waktu dan tempat akan setiap bangsa. Kedua, Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Ketiga, dan akhirnya Paul langsung menuju inti permasalahan dan mengatakan bahwa di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan ada. Jika kita hidup di dalam Dia, maka logika yang sederhana memberitahu kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Sebagai wakil ilahi Allah, Yesus, Anak Allah, berkata, "Selain Aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa." Harap dimengerti bahwa ini berarti kita tidak dapat melakukan apapun secara fisik, mental, atau spiritual tanpa Dia. Kita benar-benar dan sepenuhnya bergantung pada Allah dan Putranya untuk segalanya. Sama seperti bayi kecil bergantung pada orang tuanya. Izinkan saya menggambarkan hal ini karena implikasinya amat luas. Pertimbangkan organ jantung yang menakjubkan itu. Ia berfungsi seperti sebuah pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, tanpa liburan, selama beberapa dekade. Apa yang menakjubkan tentang jantung adalah bahwa denyut jantung tampaknya tidak dibantu oleh apapun di luar dirinya. Otot jantung dapat berkontraksi dan rileks tanpa stimulus langsung dari sistem saraf. Ia memiliki apa yang disebut sistem pengaturan intrinsik. Seperti yang dikatakan oleh buku pelajaran anatomi, sistem konduksi terdiri dari jaringan otot khusus
yang menghasilkan dan mendistribusikan impuls listrik yang merangsang serat otot jantung untuk berkontraksi. Serat otot ini memang dikhususkan karena mereka menghasilkan impuls listrik yang tidak berasal dari sistem saraf. Sungguh menakjubkan bahwa tidak ada dalam buku pelajaran anatomi manapun yang membahas pertanyaan tentang bagaimana serat otot jantung menghasilkan muatan listrik ini untuk mengontraksi jantung. Ini disebut istimewa dan intrinsik. Tetapi bagaimana ia melakukannya? Dan dari mana energi ini berasal? Disinilah jalan terbelah. Alkitab memberitahu kita bahwa energi ini datang langsung dari Allah. Di dalam Dia kita hidup. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Tetapi setan memberitahu kita bahwa itu melekat di dalam diri kita. Itu hanyalah bagian dari proses biologis yang kita miliki sebagai milik kita sendiri. Sekali-kali engkau tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4. Ini adalah persoalan fundamental. Antara ini satu-satunya atau ada juga yang lainnya. Ada banyak orang Kristen yang mencoba mengambil jalan tengah dalam isu ini dan berkata, "Ya, Tuhan menciptakan segalanya. Tetapi itu seperti jam meja. Dia memulainya dan membiarkannya berjalan. Seolah-olah entah bagaimana Tuhan menciptakan si baterai Duracell dan menempatkannya di dalam diri kita." Alkitab tidak mengajarkan gagasan ini. Kita terhubung erat dengannya dan benar-benar bergantung padanya setiap milidetik, dari setiap detik, dari setiap menit, dari setiap jam, dari setiap harinya. Tuhan secara aktif, secara sadar, dan dengan penuh kasih menyediakan kepada kita muatan listrik yang membuat jantung kita berdetak. Ada suatu hal mengenai kenyataan ini yang dapat membuat kita sebagai manusia benar-benar tidak nyaman. Tetapi kita akan membahasnya nanti. Faktanya adalah bahwa kita perlu menyelesaikan masalah ini sekarang. Entah kita percaya di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan kita ada, atau kita percaya sekali-kali engkau tidak akan mati. Tidak ada jalan tengah. Sebagaimana sulitnya bagi kebanyakan dari kita hanya berurusan dengan bagian fisik dari keberadaan manusia. Kita sekarang harus mempertimbangkan aspek mental dan spiritual. Pertimbangkan teks-teks berikut ini. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas,
perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Keluaran 31 ayat 1-5. Alkitab mengungkapkan Allah sebagai sang sumber segala hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 2 dan 3 menantang konsep bahwa kita sebagai manusia dapat menghasilkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Semua kebijaksanaan dan semua pengetahuan berasal dari Allah melalui Kristus Anaknya. Contoh ini ditunjukkan dalam Keluaran 31 ayat 1-5. Di sini kita melihat Tuhan memberi manusia kebijaksanaan dan pengertian dalam keahlian seni tangan. Sangat menarik bahwa kita sering menyebut orang yang menunjukkan kemampuan dan bakat luar biasa sebagai berbakat. Tentu saja mereka dikaruniai oleh Tuhan. Mari kita bawa diri kita ke tengah-tengah suatu konser. Penonton terpesona ketika seorang wanita muda yang berbakat menggerakkan jari-jarinya naik turun di atas piano yang mengesankan di atas panggung itu. Dia membuat piano benar-benar bernyanyi. Sentuhan tangan sang ahli. Dia kemudian membawa ke klimaks dan kami merasakan akhirnya segera tiba. Kami ingin dia melanjutkan, tetapi lagu berakhir dan orang banyak bertepuk tangan, terpesona oleh kerapian dan keanggunan yang dikombinasikan dengan semangat dan intensitas. Wanita muda itu membungkuk dan menghirup aroma pujian dan kemudian berjalan dari panggung. Mari kita mundur sedikit karena ada sesuatu yang menarik tentang skenario umum ini. Setiap kali hal seperti ini terjadi, hadirin harus menyanyikan lagu Puji Tuhan dari mana semua berkat mengalir, atau sesuatu yang mirip dengan itu. Tepuk tangan seharusnya diarahkan kepada Tuhan yang memberikan keterampilan dan kebijaksanaan serta kemampuan. Hati pianis seharusnya dipenuhi dengan cinta dan rasa syukur kepada Tuhan atas pemberian yang diberikannya untuk digunakan. Namun, hal ini jarang terjadi. Jika kita benar-benar bertindak dengan cara ini, kita tidak akan gembira dengan kesuksesan atau berkecil hati oleh sebab kegagalan. Karena kemampuan untuk melakukannya tidak berasal dari kita. Dan jika itu tidak berasal dari kita, maka kita tidak dapat mengambil kredit ketika kita berhasil atau merasa kecil hati ketika kita gagal. Disinilah letak kutukan pohon Duracell. Bayangkan kebebasan para layang bermotor yang sedang menuju langit terbuka. Perasaan kebebasan yang kita alami ketika kita berhasil, percaya bahwa kita telah menghasilkan kesuksesan itu dibandingkan dengan kegembiraan mendaki ribuan kaki di atas bumi untuk menyaksikan pemandangan indah dari atas. Tetapi, jika kita menjadi terlalu tinggi, kekurangan oksigen dapat menyebabkan kita kehilangan kesadaran atau mengalami kerusakan mesin yang menyebabkan kita jatuh ke tanah. Semakin jauh kita mendaki ke dalam kebohongan akan suatu kekuatan di dalam diri kita sendiri, semakin tinggi kecepatan tubrukan kita ketika menabrak bumi.
Tidak ada yang bisa lolos dari kutukan pohon Duracell. Setelah Anda merasakan buahnya, keinginan untuk mendaki tak tertahankan. Dan konsekuensi akhirnya tidak bisa dihindari. Bukanlah suatu kebetulan bahwa depresi adalah penyebab utama kecacatan secara global. Buah dari pohon Duracell menciptakan keinginan untuk mendaki ke ketinggian yang bukan untuk kita daki. Semakin banyak buah yang kita makan, semakin besar keinginan untuk mendaki. Dan semakin tinggi kepastian kita akan jatuh. Berapa banyak benturan yang sudah Anda terima? Berapa banyak lagi yang bisa Anda terima? Ini perlu untuk direnungkan. Mari kita pergi ke level selanjutnya. Kita telah melihat implikasi kebergantungan akan fisik dan mental. Tetapi, bagaimana dengan kebergantungan akan hal spiritual dan moral? Ini adalah masalah yang menantang. Jadi, kencangkan sabuk pengaman Anda. Ini bisa menjadi perjalanan yang sulit. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini memberitahu kita bahwa Tuhan adalah sang sumber cinta. Ini juga menyatakan Tuhan sebagai Tuhan akan pengharapan. Roma 15 ayat 13. Gagasan ini sangat berkembang di Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Implikasi dari ayat ini sangat menakjubkan. Mari kita analisa sebentar. Semua atribut-atribut ini datangnya karena memiliki roh Allah. Ini berarti bahwa tanpa roh Allah, Anda tidak dapat memiliki cinta, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, dan sebagainya. Suatu hari, ketika saya sedang memikirkan kebenaran Alkitab ini, ketika saya sedang berjalan di suatu taman di sebuah tepi danau. Saat itu, tenang dan damai. Tiba-tiba, saya memperhatikan seorang ibu mengayunkan putrinya di sebuah ayunan. Mereka berdua tertawa bersama dan jelas menikmati kebersamaan satu sama lain. Cinta yang ibu ini alami untuk putrinya diilhami oleh Tuhan. Pikiran untuk mencintai dan baik hati kepada putrinya tidak berasal dari hati sang ibu, melainkan dari hatinya Tuhan. Itu dibagikan kepada ibu itu yang sudah memilih untuk mengungkapkannya. Dan itu menjadi cintanya seorang ibu. Dalam pengertian ini, sebenarnya itu sama sekali bukan cintanya ibu itu. Melainkan cintanya Tuhan yang diekspresikan melalui ibu tersebut. Cinta itu menjadi bagian dari sang ibu, karena dia merespon kepada roh Allah dan mengungkapkannya. Dalam arti yang paling sebenar-benarnya, tidak ada yang namanya kasih seorang ibu untuk anak-anaknya, ataupun kasih antara suami dan istri. Apakah itu terdengar radikal? Namun, inilah yang Alkitab ajarkan. Saya telah mempresentasikan ide ini berkali-kali ketika berkhotbah
atau berbicara di berbagai seminar dan menarik untuk melihat bagaimana audiens menanggapinya. Wajah beberapa orang terlihat seolah-olah saya baru saja menyerang fondasi umat manusia. Untuk jutaan lagu cinta yang pernah dinyanyikan, dan miliaran janji di altar pernikahan, bahwa aku mencintaimu dan akan mencintaimu selamanya. Tidak ada satupun dari janji-janji itu yang dapat ditepati tanpa Tuhan menuangkan cintanya ke jiwa kita yang terbuka itu. Mari kita tempatkan atribut cinta dalam suatu paralayang. Mengapa begitu banyak rubuh dari cinta dan hancur jatuh ke tanah? Orang-orang yang percaya bahwa cinta berasal dari jiwa kita sendiri seringkali dapat terbangun di pagi hari dan tidak merasakan jatuh cinta dengan pasangannya. Mereka mulai meragukan apakah hubungan ini masih cocok untuk mereka, dan seringkali mulai mencari orang lain untuk mengembalikan perasaan itu. Kartu kredit Duracell telah mencapai batasannya, dan sekarang saatnya untuk membayar tagihannya. Bagaimana dengan pria yang tulus, yang sungguh-sungguh bersumpah untuk mencintai istrinya selamanya, dan kemudian tiba-tiba dia menemukan dirinya tertarik pada wanita lain? Dia mungkin tidak ingin merasakan hal ini, tetapi dia tidak bisa menolaknya. Cinta dikacaukan dengan nafsu, dan ada keraguan mengenai integritasnya. Dia kemudian mulai menarik diri dari pasangannya karena rasa bersalah, dan bertindak dengan cara ini mencegah dia dari kepercayaan bahwa dia masih bisa dicintai. Dia pikir dia bisa mempertahankan aliran cinta dari hatinya. Tetapi sekarang, para layangnya terhenti dan jatuh dari tempat dia diluncurkan, dan pernikahannya sudah berakhir. Apakah suatu yang mengherankan ketika menemukan kegembiraan dalam pernikahan begitu sulit dipahami bagi kebanyakan orang? Untuk mereka yang merasa pernikahan mereka tidak bernilai lagi, ingatlah bahwa cinta hanya berasal dari hati Tuhan dan tersedia secara bebas bagi mereka yang memintanya. Jika Anda merasa telah kehilangan cinta itu untuk pasangan Anda, mintalah Tuhan untuk mengembalikannya kepada Anda. Dia akan memberikan, karena Dia telah berjanji. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa di surga dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13-14.